tidak apa-apa. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Hei, Sakti. Iya, Pak Ite. Kau nggak apa-apa kan? Hah? Nggak ada yang terluka kan? Enggak, saya enggak apa-apa, Pak Ite. Saya sudah bilang sama kau tadi, PT sudah bilang jangan keluar-keluar tuh. Berbahaya nanti, kau kan masih baru ada di psikolog. Biarlah nanti si Alang yang membereskan semuanya. Nggak apa-apa. Hah? Iya, Pak Ite. Lang. Siapa penjahat yang berani menyerang aku dari tadi? Pak Wo, siapa yang menyerang Pak Wo? Ayah nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Alam akan memburu orang itu, Ayah. Jangan, Alam. Mereka penjahat berbahaya. Mereka sangat licik. Kenapa kalian melihatku dengan tatapan seperti itu? Ayo kita temui Pak Ete kalian. Ayah, sekarang Alam tahu semuanya, Ayah. Alam melihatnya sendiri. Ternyata ayah Alam ini salah satu dari manusia harimau. Kenapa sih Ayah selama ini menyerap rahasiakan dari Alam? Iya, Pak Wo. Saya juga penasaran. Apa memang benar Pak Wo ini salah satu dari manusia harimau yang selalu kita dengar selama ini? Iya. Karena kalian sudah melihat mungkin. Aku akui. Aku adalah salah satu dari 7 manusia harimau. Aku salah satu dari 7 ini Kumayan. Kenapa Ayah baru mengakui ya sekarang? Dan merahasiakannya dari Alam? Saya rasa bukan. Bukan waktunya sekarang untuk menceritakan itu semua kepada kau Alam. Kami berupaya merahasiakan semua ini tentang identitas kami. Karena peristiwa yang terjadi 17 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 17 tahun yang lalu, Pak Wo? Peristiwa 17 tahun yang lalu. Anaknya Raju Langit diculik. Apa? Anaknya Paman Raju diculik, Pak Wo? Ya. Lalu di mana anak itu sekarang? Entahlah. Yang pastinya, kalau anak itu sekarang masih hidup, pastinya sekarang sudah sebesar kalian. Maka dari itu Sakti, Pak Wo minta maaf sebelumnya. Karena Raju Langit menganggap bahwa kau adalah anaknya. Pak Wo tidak ingin menyusahkan pikiran kau Sakti. Ya sudah. Untuk sementara kita tinggalkan dulu tempat ini. Pak Wo takut nanti musuh-musuh akan lebih banyak lagi berdatangan. Tapi Ayah, Alam masih penasaran dengan keinginan Ayah. Alam, ada masanya nanti akan aku ceritakan semuanya kepada kau. Tak ada lagi rahasia di antara kita. Kau akan tahu semuanya. Kau akan tahu siapa diri kau, keturunan kau, nenek moyang kau semuanya. Tapi untuk sekarang ini, lebih baik kita kesampingkan dulu masalah ini. Dan ingat, kalian harus merahasiakan kejadian ini. Siapa aku dan identitasku, jangan kalian sebar ke sembarang tempat. Karena itu bisa berbahaya. Untuk ayah sendiri dan juga untuk kalian. Kalian paham? Iya, Ayah. Iya, Pak Wo. Ya sudah. Kalau gitu sekarang lebih baik kita temui Pak Ete kalian.
Sebenarnya apa yang terjadi dengan Nang Raju? Apa yang menyerang Nang Raju? Saya juga nggak tahu, Ete. Saya aja nggak bisa ngeliat apa yang menyerang Pak Ete. Darajo! Darajo, apa yang Darajo lakukan? Ayo ke sini, Darajo. Kaki saya rasanya menempel di dalam bumi ini. Apa yang terjadi sama Darajo? Apa? Nampaknya makhluk halus di sekitar sini ingin mencegah saya untuk mendekati sakti. Aduh, Ete, tempat ini bikin Alina takut deh. Jangan takut ya. Iblis parasite! Tolong keluar kau! Kalau kau berani tunjukkan! Saya tak punya kekuatan lagi sekarang. Sudah bisa melihat ini. Ya tuh. Mengapa dengan Paman Rajo, Ayah? Sepertinya dia sedang marah-marah dengan makhluk yang tidak terlihat. Allah. Pas. Kau bisa melihatnya, Lang. Tak kurang ajar. Alah. Raju tidak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Hei, Sakti, Iya, Pak Ete. kau nggak apa-apa kan? Hah? Nggak ada yang terluka kan? Enggak, saya enggak apa-apa, Pak Ete. Saya sudah bilang sama kau tadi, PT sudah bilang jangan keluar-keluar tuh. Berbahaya nanti, kau kan masih baru ada di psikolog. Biarlah nanti si Alang yang membereskan semuanya. Nggak apa-apa, hah? Iya, Pak Ete. Lang, makhluk apa tadi tuh? Kau tak nampak, Rajo? Alah tubuh saya lah. Alah tubuh. Aduh, Pong. Entahlah. Tak makhluk apa tadi. Yang jelas, bantuannya kerdil. Macam manusia tapi tidak jelek gitu. Makhluk kerdil. Ya, Pantas. Pantas saya tidak bisa bergerak tadi sama sekali. Rajo, sebaiknya kita pulang. Kasihan anak-anak ini, mereka butuh istirahat. Kau memang sudah ingin tidur ya? Hah? Saya masih ingin Ada yang nak aku cakap dengan kau, Rajo. masalah apa? Alina, Alam, kalian istirahat di losmen ini dulu. Ayah mau mengantar Pak Ete dan Ma Ete kalian. Nanti setelah ayah antar mereka baru ayah kembali lagi. Menjemput kalian dan antar kalian ke desa Tiga Panggung. Baiklah, Ayah. Iya, Pak Wo. Alam, Alina. Terima kasih ya sudah mau mengantarkan PT Joete ke sini. Ya. Sakti, terima kasih sudah mau menemui kami. Besok kami akan membuatkan makanan khas daerah Siko lagi untuk kau ya. Jangan bosan-bosan untuk ketemu kami berdua ya. Iya. Nggak usah repot-repot, Pak Ete. Ete. Tuh, ya, Lang. Tidurlah. Iya. Ada apa, Kumara? Apa yang kau pikirkan? Kenapa sudah malam seperti ini? Kau belum tidur? Maafkan saya, Datuk. Minta maaf. Untuk apa, Kumara? Saya belum bisa membahagiakan Wiwit sampai sekarang. Saya merasa berdosa. Wiwit telah salah mencintai pria seperti saya.
Dia telah memberikan seluruh perasaan dia terhadap saya. Sedangkan saya masih belum bisa melupakan wanita yang ada di masa lalu saya. Saya benar-benar merasa berdosa terhadap Wiwit. Jadi kau belum bisa melupakan Pitaloka. Pitaloka sudah saya anggap seperti nyawa saya sendiri, Dato. Saya tidak mungkin menghilangkan Pitaloka dalam pikiran saya selama saya masih memiliki nyawa di dalam raga saya. Saya juga merasa berdosa sama Pitaloka karena saya telah mengingkari janji setia saya terhadap Pitaloka. Tapi di sisi lain, Datuk, saya juga tidak bisa mencintai Wiwit sepenuh hati saya. Apalagi kondisi Wiwit sekarang seperti ini. Saya semakin merasa bersalah sama Wiwit, Datuk. Kumara, sebenarnya sayalah yang perlu minta maaf pada kau. Karena pada waktu itu, sayalah yang memaksa kau kawin dengan Wiwit. Pernikahan kalian itu tidak hanya sekedar cinta dan kesetiaan, tapi juga keberlangsungan anak kau, Sekar. Kalau saja Wiwit pada waktu itu dia tidak mau merawat Sekar yang masih bayi, saya pastikan, Kumara, anak keturunan Pitaloka itu pasti sudah mati. Kau tahu sendiri kan? Saya sudah mencobanya kepada semua orang, tapi Sekar tidak mau. Dan pada Wiwitlah Sekar mau minum asinya Wiwit yang baru saja kehilangan suami dan anaknya karena kecelakaan. Kumara, kalau boleh saya berkata jujur, keputusan menikahkan kamu dengan Wiwit itu adalah kesalahan saya. Dan kesalahan Datuk Lupe Karat. Karena pada waktu itu, kami sangat takut kehilangan cucu kami. Tidak ada pilihan lain, Datuk. Untuk kebaikan bersama, khususnya kebaikan cucu kita, Sekar. Kita harus menikahkan Gumara dengan Wiwit, Datuk. Keponakan kau itu. Iya, Datuk Lebay. Saya juga sudah bicarakan dengan Wiwit. Dan sepertinya Wiwit tidak keberatan. Tapi Bang, Gumara itu baru saja pulang dari perjalanan panjangnya. Dan selama 7 tahun dia menghilang. Baru 1 minggu ini dia berada di rumah. Masa kita harus sudah mau menikahkannya dengan Wiwit? Apalagi yang harus ditunggu, Rate? 7 tahun. Wiwit merawat Sekar. Dan selama 7 tahun, Wiwit membesarkan Sekar sendirian. Apa itu tidak cukup menjadi alasan yang kuat kalau Wiwit pantas untuk mendampingi Gumara? Iya. Saya yakin Wiwit juga akan keberatan kalau dipisahkan dari Sekar. Dan saya pribadi juga tidak tega kalau memisahkan Sekar dari Wiwit. Ratih, kau ikhlas kan kalau Sekar diasuh oleh Wiwit? Karena saya merasa bahwa Sekar itu sudah menganggap Wiwit ibunya. Benar, Datuk. Memang sampai saat ini Sekar belum mengetahui kalau Wiwit itu bukan ibu kandungnya. Tapi apa Gumara bisa mencintai Wiwit? Itu